Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila dengan NIM 112111008 dari kelas MA 21C12. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis ini, yaitu Ibu Sinta Herianti SHMH. Di sini saya akan memaparkan tentang teori implementasi dan komunikasi negosiasi bisnis. Oke, langsung saja. Di era globalisasi yang dinamis ini, kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan di berbagai bidang, baik dalam ranah profesional maupun kehidupan sehari-hari, baik dalam menjalin hubungan kerja sesama, membangun kesepakatan, maupun menyelesaikan konflik. Komunikasi dan negosiasi bisnis memainkan peran penting dalam mencapai tujuan. Oke, selanjutnya, menurut para ahli, Roger Fisher dan William Ury, yaitu berkata negosiasi yang sukses bukanlah tentang memenangkan atau kalah, tetapi tentang menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak. Menurut para ahli Herb Cohen, negosiasi yang baik adalah tentang membangun jembatan, bukan membakarnya. Dan menurut David Leck dan Zen Kennedy, yaitu negosiasi yang efektif adalah tentang memahami kepentingan bersama dan menemukan solusi kreatif. Selanjutnya, teori komunikasi terbagi menjadi tiga. Teori komunikasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada model komunikasi, kedua prinsip komunikasi, dan yang ketiga ada fungsi komunikasi. Apa sih model komunikasi? Yang pertama ada model sender-receiver, yaitu model dasar yang menekankan penyampaian pesan dari pengirim kepada si penerima. Dan yang kedua, itu ada model Shannon-Weaver, yaitu model yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti noise dan gangguan dalam komunikasi. Yang ketiga, yaitu ada model spiral of silence, yaitu model yang menjelaskan bagaimana ketakutan akan penolakan dapat menghambat komunikasi terbuka. Yang teori yang kedua yaitu ada prinsip komunikasi. Yang pertama itu ada kejelasan, kesopanan, empati, ketegasan, dan keterbukaan. Teori yang ketiga yaitu ada fungsi komunikasi. Yang pertama ada informatif, persuasif, ekspresif, relasional, dan ritualistik. Apa sih informatif itu? Informatif yaitu menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada orang lain. Jadi kita itu harus memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua ada persuasif, yaitu mempengaruhi orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku mereka. Yang ketiga ada ekspresif, yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan identitas diri. Yang keempat ada relasional, yaitu membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang kelima ada ritualistik, yaitu melaksanakan ritual dan tradisi sosial. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi terbagi menjadi 7. Yang pertama ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi media, komunikasi massa, komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, dan terakhir komunikasi antar budaya. Komunikasi verbal yaitu ada dua. Yang pertama itu lisan dan tertulis. Lisan itu seperti apa? Contohnya percakapan tatap muka, telepon, terus konferensi video, dan siaran radio. Contohnya kita itu berkomunikasi langsung secara face to face. Nah, yang secara tertulisnya itu seperti email, surat,
buku, artikel, dan pesan singkat termasuk dalam komunikasi. Yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Nonverbal itu seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerak-gerik, dan seperti body language-nya. Jadi ekspresi wajah itu kita memberikan senyuman, cemberut, dan eh, jika kita menyampaikan pesan bahagia, ekspresi wajah kita itu harus memberikan senyuman. Jika kita menyampaikan pesan tidak yang menyenangkan, otomatis ekspresi wajah kita itu menjadi tidak ada senyuman atau tidak ada ekspresi datar. Selanjutnya ada komunikasi media. Komunikasi media itu ada televisi, radio, dan sekarang itu banyak eh, media sosial ya seperti Instagram, Facebook, terus Telegram, dan masih banyak media sosial lainnya yang bisa eh, kita mendapatkan informasi-informasi di luar tanpa kita datang langsung atau ada di posisi tersebut. Selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa itu seperti iklan. Iklannya itu seperti iklan televisi, terus cetak video, radio, terus baliho, terus seperti kayak hubungan masyarakat, terus dan acara publik kemasyarakatan, contohnya itu ya komunikasi massa. Selanjutnya ada komunikasi intrapersonal, yaitu intrapersonal yaitu ada dua, pertama berpikir dan menulis jurnal. Yang keenam ada komunikasi interpersonal, yaitu percakapan tatap muka dan komunikasi online. Hampir sama dengan komunikasi media ya, dengan komunikasi verbal. Tadi di komunikasi verbal itu terdapat lisan, jadi berkomunikasi secara langsung atau face to face. Dan yang terakhir ada komunikasi antar budaya. Jadi berkomunikasi antar budaya ini kita harus memahami dan mempertimbangkan norma dan kebiasaan budaya lain. Jadi kita harus bisa menghargai, memahami eh, kebiasaan-kebiasaan mereka yang berbeda dengan kita, budayanya, dan kita harus bisa mentoleransi hal itu. Selanjutnya, ada hambatan komunikasi rintangan dalam menjalin hubungan dan penyampaian pesan, yaitu komunikasi bagaikan jembatan yang menghubungkan manusia, memungkinkan mereka untuk saling terhubung, berbagi informasi, dan membangun hubungan. Namun, dalam prosesnya, berbagai hambatan dapat muncul, menghambat kelancaran komunikasi dan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, di sini ada beberapa hambatan komunikasi yang umum terjadi. Yang pertama itu ada hambatan fisik. Hambatan fisik itu seperti gangguan suara, jarak, sama gangguan media. Yang kedua ada hambatan semantik, yaitu perbedaan bahasa, terus perbedaan makna kata, dan yang ketiga ada hambatan psikologis. Kalau psikologis itu seperti kecemasan dan ketakutan. Jadi, kecemasan dan ketakutan ini dapat membuat orang lain sulit untuk mengekspresikan diri secara jelas dan efektif. Terus ada hambatan budaya. Nah, hambatan budaya ini ada terbagi menjadi tiga, yaitu norma dan nilai, gaya komunikasinya, dan terakhir etikanya. Jadi kita tuh harus bisa dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan menafsirkan pesan. Kita bisa menilai cara orang lain memberikan informasi kepada kita. Yang terakhir ada hambatan interpersonal. Hambatan interpersonal itu ada konflik dan permusuhan, kurangnya kepercayaan, dan yang terakhir kurangnya empati. Dampaknya apa? Dampak negatif dari hambatan komunikasi yaitu
kesalahpahaman dan konflik. Hambatan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman, miskomunikasi, dan konflik antar individu. Kurang efisien, seperti dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan menyelesaikan tugas secara efektif. Terus hubungannya buruk, jadi dapat merusak hubungan antar individu atau tim. Dan yang terakhir itu ada stres dan kecemasan. Nah, hambatan komunikasi ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan frustasi bagi individu yang terlibat. Nah, sebelum lanjut, eh, di sini apa sih mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Bagaimana? Yang pertama, kita pilih waktu dan tempat yang tepat untuk berkomunikasi. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Ketiga, dengarkan dengan penuh perhatian. Keempat, perhatikan bahasa tubuh dan isyarat. Yang kelima, klarifikasi setiap keraguan dan kesalahpahaman. Dan yang terakhir itu, bersikap sopan dan hormat. Mungkin itu saja ya tips dari saya untuk mengatasi hambatan komunikasi tersebut. Oke, dilanjut next. Negosiasi bisnis. Apa sih negosiasi bisnis itu? Negosiasi bisnis adalah proses perundingan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam suatu transaksi bisnis. Negosiasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti pembelian dan penjualan barang dan jasa. Nah, jadi kalau misalkan kita membeli atau menjual barang produk kita itu kita di situ kita bernegosiasi yaitu negosiasi harga, negosiasi kualitas, serta persyaratan pengiriman itu seperti apa. Yang kedua ada membuat kontrak dan perjanjian. Biasanya kita itu sebelum kita contoh hal kecilnya sebelum kita join terhadap perusahaan, kita tuh ada perjanjian atau kontrak ya disebutnya. Itu kita biasanya akan bernegosiasi seperti negosiasi gaji, terus mungkin jam kerja itu kita omongkan ya di perjanjian kontrak tersebut. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa, yaitu solusi dan menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Yang terakhir, ada membangun kerjasama, seperti mencapai tujuan bersama melalui kolaborasi. Selanjutnya, ada proses negosiasi bisnis. Nah, proses negosiasi bisnis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada persiapan, membangun hubungan, pertukaran informasi, tawar-menawar, dan yang terakhir penutup. Jadi sebelum kita melakukan proses negosiasi, kita tuh harus mempunyai persiapan. Kita tuh harus memahami latar belakang tersebut. Terus tujuannya kita tuh tahu menentukan tujuannya dan mempunyai strategi apa yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Terus membangun hubungan seperti kita tuh harus membangun hubungan yang positif dan saling percaya kepada pihak tersebut. Pertukaran informasi, saling bertukar informasi tentang kebutuhan, keinginan, dan penawaran masing-masing secara pihak. Yang keempat itu ada tawar-menawar, melakukan penawaran dan tawaran balik untuk mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir itu penutup, mencapai kesepakatan dan mendokumentasikan secara tertulis. Selanjutnya, keterampilan negosiasi bisnis, yaitu ada komunikasi yang baik, kemampuan mendengarkan, ketiga empati, keempat ketegasan, kelima beradaptasi, dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah atau problem solving.
Tujuannya apa dari negosiasi bisnis ini? Tujuan utama negosiasi bisnis adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini berarti bahwa semua pihak harus merasa puas dengan hasil negosiasi dan merasa bahwa mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, hasil dari teori dan implementasi komunikasi negosiasi bisnis ini secara umum, penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori komunikasi dan negosiasi bisnis yang efektif dapat menghasilkan berbagai manfaat positif. Seperti yang pertama, itu peningkatan keuntungan. Jadi, negosiasi yang terampil dapat membantu mendapatkan harga yang lebih baik. Berapa peningkatannya? Yaitu peningkatannya 5% sampai 20%. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Negosiasi yang efektif dapat membantu menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan dengan lebih cepat dan efisien. Peningkatannya 10% sampai 25%. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas keputusan, seperti komunikasi yang terbuka dan transparan dapat membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat. Jadi tidak ada eh, rahasia di antara kedua belah pihak tersebut. Berapa peningkatannya? 15% sampai 30%. Yang keempat adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan intinya ya. Untuk mencapai kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Peningkatannya 10% sampai 20%. Selanjutnya meningkatkan semangat kerja karyawan. Komunikasi yang positif dan sportif dapat meningkatkan semangat kerja karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Peningkatannya 5% sampai 15%. Terus meningkatkan reputasi organisasi. Negosiasi yang adil dan etis dapat meningkatkan reputasi organisasi dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Peningkatannya 10% sampai 20%. Dan yang terakhir itu meningkatkan keunggulan kompetitif. Oke, lanjut kesimpulan. Dari pemaparan yang saya sudah paparkan tadi, saya mengambil kesimpulan yaitu teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis yang efektif dapat memberikan banyak manfaat bagi individu dan organisasi. Dengan mengembangkan dan menerapkan keterampilan ini, Anda dapat membuka peluang baru untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.